Oke, sambil menunggu teman-teman yang absen, yang sudah absen, saya persilakan juga untuk mempersiapkan uh, tugas ya. Tugas kemarin yang sudah saya berikan ya, tugas lama, tugas pertemuan 9. Nah, hari ini uh, kita akan bahas ya di akhir perkuliahan. Jadi setelah saya membahas materi, kita akan bahas tugas kemarin ya. Gitu. Jadi tolong sambil menunggu bisa sambil dipersiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Eh, ini memang di hari Kamis siang ini memang nggak ada kelas atau gimana? Saya lagi kelas juga, Bu. Maksudnya double gitu? Iya, Ibu. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Apakah memang banyak, maksudnya memang jadwal kelas atau memang pengganti ini? Maksudnya yang di jam 1 ini. Ini semua double atau gimana kelasnya? Saya memang ada jadwal kelas, Bu. Akuntansi industri. Oh, gitu. Berapa anak nih yang hari ini double? Safrizal aja, yang lain gimana? Yang lain apakah tetap di kelas ini atau gimana? Atau ada kelas juga? Halo? Nah, ini. Saya hanya kelas ini, Bu. Oke. Ada kelas juga, tapi kelasnya kosong. Oke, berarti enggak, maksud saya yang double ya. Maksudnya yang sekarang sama seperti Syafrizal double gitu loh ya. Maksudnya selain kelas ini ikut Zoom juga di kelas lain kan. Saya pengen tahu aja gitu loh berapa mahasiswa yang ini yang double kelasnya. Oke, nggak ada, cuma Syafrizal. Oke, kalau memang cuma Mas Triadi dan Syafrizal ya. Oke. Yang sama dengan Mas Triadi dan Syafrizal ada lagi Muhammad Rizky. Oke. Ini kelasnya juga sama-sama dimulai jam 1 ya berarti? Betul, Bu. Oke. Lalu ada lagi? Cuma 3 anak? 3:30 juga ada kelas ya berarti? Sudah ada Zoom lagi? Ini ada, saya juga. Oh. 3:30 sudah ada kelas lagi atau enggak? Maksudnya ini tadi pemilihan jadwalnya jam 1 itu kalau memang ada yang double, apakah memang jam 3 atau 3:30 sudah ada kelas lagi seperti itu? Halo? Kalau dari jadwal sih, hari Rabu ada yang kelas juga, Bu, 3:30. Oh, gitu ya. Memang yang sedikit berdouble itu hanya di jam 1 ya, seperti itu. Memang hanya 3 anak aja ya yang ikut di kelas jam 1 ini. Nggak ada lagi. Tadi cuman Mas Triadi, Safrizal, sama siapa satu lagi kayaknya tadi saya itu. Tidak ada lagi, oke. Ya sudah, kalau memang seperti itu, nanti Safrizal, Muhammad Rizky, sama Mas Triadi, sebisa mungkin ya, tetap bisa mengikuti ya. Oke. Baik, saya langsung share screen aja. Oke, kok yang ini? Sebentar. Oke ya, jadi materinya sebenarnya, oke saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahannya ya. Jadi materi kita hari ini itu masih berlanjut dari materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya itu kita hanya membahas terkait perkenalan arus kas ya, jenis-jenis arus kas. Tapi kalau di minggu ini kita mulai membahas mengenai metode penilaian usulan investasi ya. Jadi kita akan membahas 5 metode ya kurang lebih. Jadi bagaimana
5 metode ini bisa dimanfaatkan untuk memilih mana sih usulan investasi yang paling layak kayak gitu ya. Oke ya, ada 5 metode yaitu payback period dan discounted payback ya. Kemudian ini metode yang pertama, kenapa dipilih payback dulu? Karena ini metode yang paling mudah ya, payback period dan discounted ini ya. Kemudian baru kita masuk ke NPV, dan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat ya, IRR, internal rate of return, dan profitability index ya. Masing-masing ini punya keunggulan dan kelemahan tentu saja ya. Oke, itu jadi kurang lebih metode-metode yang umumnya digunakan untuk menilai usulan investasi dari penganggaran modal. Oke, saya lanjut dulu. Kita mulai dari payback period. Nah, payback period itu seperti yang saya cerita tadi, itu adalah metode yang paling mudah, paling sederhana, karena di payback period ini hanya melihat periode waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal atau pengembalian investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi awal atau initial cash outflow ya, di mana investasi itu memang dikeluarkan mulai dari perencanaan hingga proyek siap dioperasikan gitu ya. Makanya di sini waktu yang diperlukan untuk memberikan investasi yaitu initial cash outflow maksudnya. Nah, bagaimana pemilihan investasi yang layak menurut payback period? Berarti pemilihan investasi yang layak itu adalah proyek dengan jangka waktu pengembalian tercepat yang dipilih. Jadi maksudnya, jadi proyek itu dinilai layak kalau dia pengembaliannya itu yang paling cepat seperti itu, karena dianggap memiliki resiko yang rendah. Ya, bagaimana cara menghitungnya ya? Jadi ini yang dimaksud modal awal atau investasi ya, yang disebut investasi awal itu adalah ini ya, initial cash outflow itu yang ini ya, yang tahun ke-0. Sementara yang net operational cash outflow itu yang ini ya, mulai tahun 1, 2, ya 1 sampai 4 ini net cash flow, net cash inflow ya, maksudnya jadi arus kas yang diperoleh dari hasil operasi ya. 4. Nah, menghitung payback period itu adalah kita harus cari arus kas kumulatifnya dulu ya. Nah, arus kas kumulatifnya berarti kita harus mencari nilai minus yang terkecil ya kan, karena kita itu initial cash outflow pengeluaran berarti kan dia pasti minus ya bentuknya ya. Nah, setelah ada pemasukan di tahun pertama senilai 500.000, maka minusnya menjadi berkurang ya. Dari minus 1 juta menjadi minus 500.000 ya, berkurang minusnya. Kemudian ada pemasukan lagi di tahun kedua 400.000 ya. Maka jadilah minusnya menjadi 100.000. Baru di sini tidak minus lagi tapi sudah positif ya. Maka payback periodnya adalah tidak di tahun kedua, payback periodnya tidak di tahun ketiga ya, yang sudah positif, tapi kita cari yang spesifik. Dari mana? Dari nilai nilai minus terkecil ya, jadi ditentukan dari nilai minus terkecil, itu berarti nilai minus terkecilnya kan di tahun kedua ya, 2 ditambah dengan 100 ya nilai minus terkecilnya. Jadi minus terkecil itu di tahun kedua, makanya di sini ada angka 2, kemudian arus kas kumulatif terkecil atau arus kas dengan nilai minus terkecil yaitu 100.000 dibagi dengan arus kas di tahun selanjutnya yaitu 300.000 ya, seperti ini. Jadi pembaginya itu dari arus kas dengan minus terkecil yaitu 100.000 dibagi dengan 300.000.
Nah, hasilnya 2, kan kalau 100.000 dibagi 300 kan biasanya 0,33 ya, berarti 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan ya, seperti itu. Ini. Jadi proyek dengan pengembalian yang tercepat itu yang dipilih. Tapi di sini kan cuman hanya satu jenis ya. Jadi hanya satu jenis, berarti belum memilih ini. Cuman kita cuman pengen tahu aja berapa sih payback period dari kasus yang seperti itu gitu ya. Ini belum milih. Nanti kalian milihnya waktu latihan aja ya. Sekarang sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait perhitungan payback period. Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Belum ya? Oke. Saya lanjut dulu. Nah, ini tadi perhitungannya ya, sudah ada. Kemudian, nah ini keuntungan dan kelemahan payback period. Keuntungan dan kelemahannya, yang pertama, keuntungannya dulu ya, kita bahas ya. Keuntungannya, yang pertama adalah dia mudah dihitung dan dimengerti ya. Nah, ini metodenya memang yang paling sederhana, sehingga mudah dimengerti. Kemudian, metode ini memberikan informasi mengenai lamanya break-even project. Ya, karena dia melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awalnya atau initial cash outflow-nya ya kan tadi. Nah, seperti itu. Bisa dijadikan indikator risiko. Ya, jadi project dengan pengembalian waktu yang lebih cepat itu menunjukkan risiko proyeknya rendah gitu karena pengembalian modalnya cepat. Tapi juga belum tentu ya seperti itu. Jadi tapi menurut payback period ini dia menganggap bahwa proyek dengan pengembalian modal atau pengembalian investasi awal yang lebih cepat itu proyek dengan risiko rendah. Makanya di sini dijadikan indikator risiko proyek ya. Itu ya. Jadi mudah dimengerti, memberikan informasi lamanya break even atau pengembalian initial cash outflow, dan yang terakhir dijadikan indikator resiko project kayak gitu. Kemudian kelemahannya ya, kelemahannya dari payback period ini dia mengabaikan arus kas ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, ini kan pengembalian modalnya ya. Kita ingat lagi, ternyata salah. Kita kembali ke yang ini ya. Kita kembali yang ini. Nah, ini kan di tahun kedua ya, minusnya mulai yang terkecil, ya kan? Masih ingat ya, di tahun kedua minus yang terkecil itu 100.000 baru terjadi positif. Nah, yang dimaksud dia mengabaikan, jadi dia sudah nggak melihat lagi ketika sudah di 100.000 dan 300.000 ini sudah dia nggak memperhatikan lagi itu mau positif, karena dia hanya ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan initial cash outflow. Jadi setelah itu dia tidak memperhatikan lagi arus kas mana yang menghasilkan atau tidaknya. Yang penting ya sudah proyek ini dianggap baik karena sudah mengembalikan memiliki waktu yang tercepat untuk pengembalian initial cash outflow-nya seperti itu. Jadi dia hanya memperhitungkan arus kas yang digunakan untuk pengembalian initial cash outflow. Itu yang kelemahan dari payback period ya. Oke. Kemudian tidak memberikan informasi mengenai tambahan value ya, karena di sini juga dia hanya menunjukkan waktu aja ya, berapa lama sih waktu pengembalian initial cash outflow. Jadi tidak ada value di sini itu sebenarnya adalah nilai berupa keuntungan berbentuk rupiah. Jadi kalau misalkan saya berapa rupiah itu value bagi perusahaan ya.
Nah, kemudian juga tidak memberikan informasi mengenai return. Nah, return di sini dalam bentuk persen ya, itu juga nggak ditunjukkan. Jadi memang murni namanya juga payback period ya, periode pengembalian, periode pembayaran kembali seperti itu ya kalau di bahasa Indonesia. Berarti kan dia hanya menunjukkan waktu ya, tidak ada keuntungan baik dalam bentuk rupiah maupun persentase, dan itu merupakan kelemahan. Karena sekali lagi orang memilih investasi itu ya kan yang paling merupakan keuntungan ya kemarin. Jadi kan kalau masih ingat kalian, penganggaran modal itu adalah pemilihan dari berbagai investasi yang dinilai paling menguntungkan. Nah, kita bisa lihat itu untung atau tidak, itu kan dari berapa rupiah atau berapa persen yang diperoleh perusahaan dari proyek tersebut. Sementara payback period ini hanya melihat waktunya. Jadi makanya di situ dia untuk menjadi metode utama dalam investasi itu masih lemah sekali. Dia harus dilengkapi dengan metode lain. Gitu. Oke, jadi itu ya untuk keuntungan dan kelemahan payback period. Selanjutnya ada discounted payback period ya. Nah, di sini ada discounted payback period. Ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan payback period. Cuman di sini dia sudah lebih baik lagi karena dia sudah mempresent value kan atau memperhitungkan konsep nilai waktu uang ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya present value, future value kayak gitu ya, bahwa nilai uang saat ini itu jauh lebih baik dibandingkan uang yang akan kita terima di masa mendatang kayak gitu. Makanya kenapa kita harus mempresent value kan uang-uang atau arus kas yang akan kita terima di tahun-tahun mendatang gitu ya, kayak gitu. Jadi makanya di sini discounted payback period itu sudah baik karena sudah mendiskontokan atau mempresent value kan arus kas yang akan diterima di tahun-tahun selanjutnya. Cuman karena dia tetap hanya melihat waktu yang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal atau initial cash outflow, jadi itu masih menjadi kelemahannya. Tapi untuk perhitungannya dia sudah lebih baik dibandingkan payback period ya, karena sudah ada present value. Nah, coba dilihat ya di sini ya kan, kalau 1 juta ya tetap ya karena dia di tahun ke-0. Jadi arus kas kumulatif tetap. Nah, yang mulai di present value kan itu yang ini ya. Masih ingat rumusnya present value? Apa kira-kira? Saya tulis di sini biar nggak lupa. Apa present value adalah? Apa kira-kira? Oh, yang mana? Yang lain kemana ini? Ada nggak sih sebenarnya orangnya ini? Apa kira-kira present value? Halo? Masih ingat rumus present value apa kira-kira? Halo? Ada yang bisa jawab mungkin? Ada orangnya nggak ini? Ya, apa kira-kira? Present value sama dengan? Ayo, sambil dibuka lagi ya catatannya. Future value. Iya. Ya, gini ya. Jadi present value itu sama dengan future value dibagi 1 plus R di pangkat N ya. Pangkat.
ini mirip ya sebenarnya untuk kasus di penganggaran modal, cuman karena di sini itu kita udah nggak ngomongin future value, kita hanya tahu present value, di sini yang ada arus kas, maka rumus ini bisa dimodifikasi ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kasusnya, menjadi present value sama dengan cash flow atau arus kas dikali dengan 1 dibagi dengan 1 plus R pangkat N, ya, seperti itu. Jadi present value itu rumusnya menjadi seperti ini ya, arus kas ya, kan ini ada arus kas ya, arus kas di sini arus kas yang positif ya, atau net cash flow ya, net cash inflow ya. Jadi tahun pertama sampai tahun keempat itu kita ngomongnya, kita sebutnya adalah net cash flow, karena dia merupakan arus kas yang diterima dari hasil operasi project kayak gitu ya. Nah, net cash flow dikalikan 1 ya, dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Nah, kebetulan di sini R-nya adalah berapa? R-nya 10% ya. Nah, maka ini hasil dari rumus 1 ya, yang tahun pertama 1 dibagi 1 plus 10% pangkat 1. Ini juga 1 dibagi 1 plus 10% pangkat 2, dan seterusnya sampai pangkat 4 ya, kayak gitu. Kemudian baru dikalikan dengan arus kasnya ya, sesuai dengan rumus ini, Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Gimana? Halo? Oke, cukup jelas ya? Ya, sudah jelas, Bu. Oke, ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini ya rumusnya. Jadi, untuk perhitungan discounted payback berarti sama seperti payback. Jadi, kita tetap cari arus kas kumulatif yang terkecil ya. Nah, terkecilnya tetap di tahun kedua. Kemudian berarti 2 plus 214 ya, karena dia minus terkecil, dibagi dengan ini, arus kas di tahun selanjutnya, yaitu 225.000. Berarti 2 ditambah 214.000 dibagi 225.000. Seperti itu. Hasilnya adalah 2,95 tahun. Ya, hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini discounted payback masih ada kelemahan, yaitu tidak memberikan informasi mengenai tambahan value ya, karena tadi dia sekali lagi baik payback maupun discounted payback itu dia hanya memberikan informasi terkait berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengembalian initial cash outflow ya. Jadi tidak memberikan informasi mengenai value atau keuntungan ya, seperti yang saya cerita di payback tadi. Terus juga tidak mempertimbangkan cash flow yang keluar masuk setelah payback period. Nah, ini juga menunjukkan kelemahan ya, karena ya seharusnya kalau kita memilih sebuah project itu ya kita harus tahu keseluruhan berapa sih arus kas yang dihasilkan kayak gitu ya, diperhitungkan semua ya, tidak hanya arus kas yang arus kas yang diperhitungkan untuk mengetahui pengembalian modalnya atau initial cash outflow-nya. Dan yang terakhir juga tidak memberikan informasi mengenai return dalam bentuk persen. Ini sama ya dengan payback period. Jadi tidak memberikan value ya, value dalam rupiah, tidak memberikan informasi mengenai
keuntungan dalam bentuk persen. Oke? Nah, kita masuk di metode yang kedua, metode net present value, ya. Nah, untuk net present value ini adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow, ya. Jadi namanya juga net present value, pasti dia akan mempresent value-kan seluruh arus kas dalam satu project, ya kan? Dan di sini karena sudah ada kata-kata value juga ya, present value gitu ya. Berarti harusnya metode ini adalah metode yang bisa memunculkan nilai. Jadi ketika kita memilih suatu project gitu ya, dia sudah bisa menghitung metode ini ya, maksudnya metode net present value itu bisa menghitung berapa sih value yang akan didapatkan oleh perusahaan kayak gitu ya. Jadi makanya di sini namanya net present value. Dia sudah mendiskontokan atau memperhitungkan present value seluruh arus kas ya, dan dia juga bisa menghitung value ya, value yang didapatkan perusahaan ya. Oke, jadi itu bedanya dengan payback period. Oke. Selanjutnya, cara menghitungnya seperti apa? Nah, ya, cara menghitungnya. Jadi, hampir sama dengan menghitung tadi ya. Jadi, tinggal di present value dengan rumus biasa ya, tinggal di arus kas, seluruh arus kas, di present value kan ya. Jadi, kayak misalkan tadi 1 juta itu adalah initial cash outflow, dia di tahun ke-0 berarti dia adalah pangkat 0 ya. Minus 1 juta dibagi dengan 1 plus 0,1 ya, karena tingkat diskontonya atau R-nya 10%, 0,1 pangkat 0, karena dia di tahun ke-0. 500.000 juga seperti itu, karena dia di tahun pertama, maka 500.000 dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan N, atau pangkatnya 1 karena dia tahun pertama, dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketemu value-nya ya. Value dalam bentuk rupiah 78.000. Nah, net present value itu melihat bahwa project ini layak itu kalau NPV-nya positif. Ya. Jadi semakin besar nilai positifnya, maka project dianggap layak ya. Dan NPV dipandang sebagai pengukur keuntungan proyek yang terbaik ya, karena ya dia bisa memperhitungkan berapa value yang akan didapatkan perusahaan dan berfokus pada kontribusi proyek untuk kemakmuran pemegang saham ya. Jadi net present value ini adalah metode penilaian terbaik karena sebagai pengukuran keuntungan suatu proyek ya, bisa berfokus pada berapa kontribusi proyek bagi kemakmuran pemegang saham. Seperti itu ya, itu net present value. Oke ya. Bagaimana sampai di sini, apakah masih bingung untuk metode yang kedua? Metode yang ketiga ya. Jadi sudah ada payback period, discounted, dan yang ini net present value. Oke, sampai sini masih aman? Oke, belum ada jawaban. Saya anggap bisa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke internal rate of return ya. Jadi ini itu sama ya dengan net present value ya. Cuman kalau net present value itu kita tahu berapa value-nya. Kalau ini kita mencari tingkat diskonto ya, tingkat diskonto, atau kita cari R yang menyamakan present value cash flow sama dengan cash flow keluar, atau present value seluruh cash flow atau cash inflow ya, net cash inflow sama dengan initial cash outflow-nya ya, seperti itu. Atau IRR itu berapa sih tingkat return hingga NPV-nya itu atau net present value-nya itu sama dengan 0 begitu. Jadi dia cari R-nya ya, kalau IRR itu cari R.
Nah, IRR merupakan tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan proyek. Jadi, dia akan memberikan informasi berapa sih return yang didapatkan perusahaan kalau memilih proyek tersebut. Namun di sini kelemahannya ya, yang membuat IRR ini susah gitu ya, karena kita harus mencari IRR dengan prosedur trial error atau coba-coba ya. Nah, ini yang membuat IRR ini susah dihitung ya. Karena ya itu tadi kita harus menentukan berapa sih tingkat diskonto atau tingkat R yang menyebabkan Oke ya. Tapi sebenarnya ada rumusnya, tapi kembali lagi tetap ada metode trial error-nya ya. Oke, ini contoh aja ya. Jadi misalkan nih tadi dengan kasus yang sama ya, mulai dari initial cash outflow-nya 1 juta, di tahun pertama ada 500.000 sampai dengan tahun 400.000 gitu ya. Nah, ini tadi kan sudah dihitung ya 10%. Nah, untuk tahu 10%, 15%, 20% itu kita perlu coba. Nah, kita perlu cari yang seperti apa sih, ya kan? Karena tadi itu kan harus mencari NPV yang 0. Nah, kalau yang bulat 0 itu kan untuk pas 0 itu kan susah ya. Jadi kita coba kita coba akalin ya dengan mencari NPV ya. Kita cari 2 NPV yang positif, satu positif ya, NPV positif dan satu NPV negatif ya. Jadi metode trial error-nya itu kita coba cari NPV positif, satu NPV positif ya, satu NPV positif dan satu NPV negatif yang paling, nah dua-duanya ini harus mendekati 0. Kedua NPV harus mendekati 0 ya. Nah, misalkan nih negatif gitu ya. Ada yang negatif 7.000, ada yang negatif 15.000 gitu ya hasilnya, misal ini. Nah, misalkan NPV-nya ada yang NPV-nya negatif 7.000, ada NPV yang negatif 10.000 atau 15.000. Nah, kita pilih yang paling mendekati 0 ya. Kita pilih yang terkecil ya, yang NPV dengan negatif 7.000 aja. Nah, itu kan paling mendekati. Kalau bisa menemukan negatif 1.000 ya itu malah signifikan sekali, malah bagus kayak gitu ya. Nah, kemudian juga dicari NPV positif, kayak gitu ya. NPV positif itu yang juga paling mendekati 0. Misalkan, ini kebetulan langsung 79.000 ya. Misalkan dapat yang 5.000 atau 8.000 gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dipilih yang positif tapi yang terkecil, yang mendekati 0. Seperti itu ya. Makanya di sini trial error-nya itu adalah bagaimana menemukan nilai NPV yang paling mendekati 0. Nah, ini di soal itu juga coba-coba 10%, misalkan 10% sama 15% gitu ya. Hasilnya berapa? Ternyata kalau misalkan 10% NPV positifnya 79.000. Kalau 15% dapat nih negatif minus 7.000. Nah, mungkin juga bisa juga dicoba kalau 5% sama 10% gimana hasilnya? Apakah semakin mendekati 0 atau malah makin jauh dengan 0? Misalkan juga gitu, 15% sama 20% gitu. Apakah minusnya semakin jauh dari 0 atau semakin mendekati? Nah, itu juga memang harus dicoba ya, kayak gitu. Tapi intinya targetnya adalah mencari nilai 2 NPV, ya, satu NPV-nya positif, satu NPV-nya negatif, di mana 2 NPV ini haruslah yang paling mendekati dengan 0, kayak gitu. Oke ya, itu ya. Jadi untuk IRR itu harus seperti itu. Nah, kemudian baru setelah ketemu dirasa IRR-nya sudah mendekati 0, langkah selanjutnya adalah ini. Dimasukkan ke rumus ini ya. IRR itu I1 plus NPV 1 ya, NPV 1 ini yang positif dibagi dengan NPV 1 minus NPV 2. NPV 2 itu yang menghasilkan NPV negatif ya. Dikalikan I2
I2 ini yang menghasilkan NPV negatif di minus I1. I1 ini yang menghasilkan NPV positif ya, seperti itu. Oke, ya ini dimasukkan. Kebetulan I1-nya itu 10%, ya NPV satunya tadi sesuai perhitungan 79.000. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus. Ternyata IRR-nya ketemu 14,6%. Nah, IRR ini dianggap layak kalau IRR melebihi bunga bank. Seperti itu ya. IRR lebih dari bunga bank, maka proyek dikatakan layak. Seperti itu ya. Kalau nilai IRR-nya itu lebih rendah dibandingkan bunga, ya lebih baik ke bunga bank aja ya, seperti itu. Jadi kenapa sih harus IRR itu lebih besar dari bunga bank? Berarti kalau IRR-nya lebih besar, berarti kan keuntungannya itu lebih tinggi dibandingkan yang di ini kan bank ya. Kan kalau misalkan kita deposito aja ya, misalkan bunganya 5% katakanlah, itu kita udah nggak perlu analis, udah aman ya kalau di bank. Tapi kalau kita investasi di satu proyek itu kan mungkin keuntungannya lebih besar ya, dianggap keuntungannya itu lebih baik dibandingkan dan keuntungan bank. Jadi nilainya, harapannya itu lebih bagus dibandingkan keuntungan yang diberikan oleh bank. Itu baru proyek dikatakan layak. Tuh ya. Jadi itu kira-kira untuk perhitungan IRR. Jadi ada metode, tetap ada metode trial dan error. Di sini untuk IRR itu dia itu biasanya sama hasilnya dengan NPV ya. Jadi apa yang direkomendasikan IRR dan NPV itu biasanya sejalan. Oh, misalkan NPV bilang project C ya yang terbaik gitu ya, yang dikatakan baik. IRR juga biasanya seperti itu. Tapi kadangkala mereka memberikan rekomendasi yang berbeda untuk pemilihan project ya. Nah, kalau projectnya itu independen, maka biasanya NPV dan IRR selalu memberikan rekomendasi yang sama. Tapi kalau project-project mutually eksklusif ya, oke, sebelum saya ngomongin NPV IRR itu kenapa bisa beda, masih ingat nggak apa itu project independen, apa itu project mutually eksklusif? Ada yang masih ingat? Halo, ada yang masih ingat? Kayaknya belum diajari. Loh, belum diajari. Ada di slide ini, di awal. Dimas masuk nggak kira-kira? Atau mungkin yang lain? Kemarin di penganggaran modal di awal ada project bersifat independen, ada project bersifat mutually eksklusif. Oke, yang lain selain Dimas? Ada yang masih ingat mungkin sambil dibuka-buka slide-nya. Ini slide-nya masih sama loh ya, sama dengan pengganti tanggal 15 April ya. Emang sudah agak lama sih, sudah beberapa minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu ya kita ketemu. Oke, ada yang masih ingat mungkin? Siapa? Bisa. Iya. Iya, betul sekali ya. Itu ya Dimas ya. Dan yang lain mungkin yang lupa, makasih Faisal. Jadi memang proyek-proyek yang independen itu proyek yang misalkan ada proyek A, B, dia sifatnya independen. Jadi mereka ya nggak ada hubungan. Contoh nih, misalkan proyek pendirian mall sama proyek pendirian pabrik seperti itu ya. Nah, itu kan fungsinya beda ya. Nah, itu independen. Nah, kalau yang mutually eksklusif itu proyek-proyek yang memiliki manfaat yang sama. Kalau proyek independen mau A aja dipilih atau A, B dipilih pun juga oke-oke aja karena dia tidak memiliki manfaatnya berbeda, tingkat keuntungannya pun berbeda pastinya. Itu kenapa proyek independen itu
Nggak apa-apa kalau dipilih semua. Tapi kalau mutually eksklusif itu proyek-proyek yang memiliki manfaat yang sama. Jadi karena dia manfaatnya sama ya lebih baik salah satu aja yang dipilih kalau ada, gitu loh. Itulah kenapa kalau proyek-proyek yang independen NPV sama IRR itu biasanya rekomendasinya sama, ya. Karena emang nggak ada hubungan. Tapi kalau yang mutually eksklusif ini kadang-kadang rekomendasinya bisa beda. Kok bisa gitu ya? Karena ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia memberikan rekomendasi yang beda. Misalkan size-nya beda gitu. Yang satu nilai proyeknya besar atau satu nilainya kecil kayak gitu ya. Nah, kemudian perbedaan waktu. Di sini perbedaan waktu dari arus kas ya, kan ada ya proyek-proyek misalkan arus kasnya normal gitu ya, tiap tahun dia menghasilkan seperti contoh saya tadi itu kan arus kasnya normal ya, setiap tahun dia menghasilkan arus kas. Tapi ada memang proyek-proyek yang arus kasnya itu nggak rutin, misalkan di awal-awal dia menghasilkan, nanti di tengah dia stop, di akhir berapa bulan itu dia menghasilkan lagi, atau berapa tahun gitu menghasilkan lagi. Kok bisa ya? Memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya musiman. Nah, seperti itu ya. Nah, perbedaan waktu dari diterimanya arus kas itu juga bisa menyebabkan NPV dan IRR ini menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti itu, merekomendasikan hasil yang berbeda untuk proyek-proyek yang dipilih. Lalu gimana kalau misalkan NPV sama IRR itu nggak sejalan gitu ya, mereka beda kayak gitu ya. Nah, untuk proyek-proyek yang mutually eksklusif, tetap memilih proyek dengan NPV yang tertinggi. Kenapa kira-kira kok sesuai dengan NPV gitu? Ada yang mau coba di sini berdiskusi? Kenapa kok kita harus tetap mengacu pada NPV? Kok nggak IRR? Oke, hari ini hanya masih terdengar Faisal dan Dimas saja loh ya. Saya yang lain-lain kemana nih? Kenapa kira-kira kok kita tetap mengacu pada NPV aja? Oke. Ya, terima kasih ya Faisal. Yang lain mungkin selain Faisal ada pendapat lain? Yang cewek mungkin, saya belum dengar nih suara cewek nih. Saya izin menjawab, Bu. Siapa? Dava. Dava. Ya, Oke, Dava. Gimana Dava? kalau menurut saya NPV itu sudah kayak berupa uang hasil perkiraan bersihnya gitu, Bu. Kalau IRR itu masih berupa persentase gitu. Jadi Oke. lebih dipilih yang NPV. Karena dia menunjukkan berapa rupiah yang dihasilkan gitu ya, Dava? Ya, gitu. Oke. Oke, Dava, makasih infonya. Yang lain, yang ada tambahan kah? Apa semua sudah setuju dengan Dava dan Faisal bahwa alasan tentang NPV lebih dipilih gitu ya? Maksudnya alasannya kenapa kok lebih memilih NPV gitu? Apakah ada argumen lain seperti itu? Ada Faisal, ada Dava, tadi ada Dimas yang nyoba jawab. Ada lagi? Aduh, sepi sekali ya kelasnya. Semoga nanti waktu di kelas lebih rame ya. Oke.
Jadi untuk NPV sama IRR itu kenapa sih kok kita tetap NPV? Betul ya. Jadi NPV itu karena dia berbentuk value ya. Value berupa rupiah. Jadi orang itu bisa melihat berapa rupiah sih yang kita dapatkan kalau kita pilih project, itu yang pertama. Dan NPV itu tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa NPV itu merupakan pengukur project yang terbaik dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pemegang saham, sehingga dalam kondisi apapun kita mengacunya ke NPV seperti itu ya. Sedangkan IRR itu kadang tidak konsisten ya. Karena apa? Karena dia ya tadi ya bisa karena perbedaan size, perbedaan waktu ya, dan juga perhitungannya juga lumayan lebih rumit ya, seperti itu. Jadi itu kira-kira kenapa kita harus tetap memilih NPV dibandingkan IRR. Oke ya, makasih yang sudah mencoba. Tadi ada Faizal, ada Dava ya. Oke. Jadi itu ya, jadi jangan terkecoh lagi ya, atau bingung kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok NPV yang terbaik gitu ya. Oke, kita masuk ke metode terakhir ya. Ini adalah profitability index. Jadi kalau profitability index ini mirip ya dengan NPV ya, dia biasanya searah hasilnya dengan NPV. Ya karena rumusnya juga nggak jauh beda sama NPV. Cuman di sini ini ada modifikasi ya, saya modifikasi ini rumusnya. Kebetulan ini rumusnya sangat sederhana ya, tapi bisa apa namanya? Bisa saya tambahkan lagi ya. Jadi profitability index itu sama dengan jumlah ya. Jadi tadi kan biasanya arus kasnya banyak ya. Arus kas positif ya, arus net cash flow-nya itu kan biasanya lebih dari satu ya. Nah, kalian hitung present value-nya dulu, baru dijumlahkan. Jadi jumlah profitability index itu adalah jumlah dari present value arus kas atau present value net cash flow ya, dibagi dengan investasi awal, initial cash outflow ya, initial cash outflow. Yang biasanya di tahun ke-0 ya, seperti itu. Jadi kalau arus kasnya lebih dari satu yang positif, itu berarti ya di present value-kan semua, lalu dijumlah. Nah ini kebetulan di contoh ini kan cuman present value-nya cuman satu ya, makanya tinggal present value-nya tinggal dibagi sama investment-nya atau investasi awalnya. Tapi kalau lebih dari satu bagaimana? Berarti ya kalau misalkan satu project itu lebih dari memiliki net cash flow-nya itu lebih dari satu, berarti ya harus di present value-kan semua. Seperti kalian cari NPV itu kan di present value-kan semua, lalu dijumlah, baru dibagi dengan initial cash outflow-nya. Nah, initial cash outflow kalau di profitability index, initial cash outflow itu tidak perlu di present value-kan. Yang perlu di present value-kan hanya net cash flow saja. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, seperti masih diam. Semoga paham ya. Dan lalu bagaimana cara pemilihan proyek yang dianggap layak untuk metode ini? Profitability index itu akan memilih proyek yang memiliki profitability index tertinggi. Ya. Artinya di sini profitability index itu harus lebih dari satu. Kalau semuanya lebih dari satu, maka dipilih profitability index tertinggi. Tapi minimal yang lebih dari satu yang dianggap baik, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu untuk profitability index. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk pertemuan ke-10 berakhir di sini ya. Nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya saya upload di Hebat. Kemudian untuk tugas yang di pertemuan 9, apakah sudah disiapkan? Sudah apa belum?
Masih ingat tugasnya? Ini ya, tugas yang ini. Coba saya share screen. Tugas yang ini. Apakah semuanya sudah diupload di Hebat? Halo? Ada kendala nggak sih tugasnya? Gimana kemarin waktu ngerjakan? Halo? Nah, ini. Gimana ini? Kalau misalkan nggak dibahas, nanti nilainya jelek, katanya dosennya pelit nilai, kayak gitu. Tapi ketika saya tanya seperti ini ya, oke, kalau memang nggak ada yang jawab, saya kembalikan lagi. Memang tidak mau dibahas juga tidak apa-apa. Tapi saya pesan sekali lagi ya untuk apa namanya, untuk soal dari saya nanti pasti saya ambilkan dari latihan-latihan yang sudah pernah saya berikan ya, seperti itu. Oke, kalau sampai sini memang tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab. Baik, berarti kelas saya akhiri dulu di sini ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Sampai ketemu di pertemuan offline ya. Sama saya kayaknya kurang 1 kali ya untuk kelas DF ini. Sampai pertemuan P11 ya, seperti itu. Oke, saya akhiri dulu perkuliahannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.